adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, belum semuanya. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, pastikan kalian semuanya sudah mandi dan memakai baju yang rapi ya. Yang kedua, siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk duduk dan sikap menyembah karena kita akan menyanyikan lagu dengan apakan kubalas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita katakan lagu ini dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan?
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan kita. Oh, Engkau baik Tuhan, sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami, Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Mari adik-adik kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kalau kami Tuhan boleh beribadah secara online, kiranya Tuhan boleh hadir Tuhan di ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Berkati setiap kakak-kakak yang melayani, berkati juga pembawa firman Tuhan nantinya Bapa, biar firman itu boleh tumbuh dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Yuk bangkit berdiri, kita mau gerakan tangan kita mau gerakan kaki kita mau gerakan kepala kita. Dikepak-kepakan. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuliakan namanya. Semuanya goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuliakan namanya. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay, oke, masih semangat ya. Kita mau menyanyikan lagu Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku
hari. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yeay, adik-adik dipersilakan duduk, kita akan membaca Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih karena kalian sudah membaca Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, telinga, dan Alkitab kita ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap firman yang akan diberitakan. Biar kiranya firman itu boleh tertanam di hati kami dan boleh berbuah. Di dalam namamu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan kan? Yuk disiapkan Alkitabnya, disiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, nah firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Daniel 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata badan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka.
Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli mimpi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita harus mengerti bahwa kita harus tetap berharap dan percaya sama Tuhan Yesus karena kasih setianya besar atas hidup kita. Yuk adik-adik, sama-sama kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman yang telah kami dengar Tuhan Yesus agar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik karena sudah bergabung di ibadah ini. Jangan lupa minggu depan gabung lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.